Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara pembuatan GUI gerak vertikal ke bawah. Pembuatan GUI ini menggunakan fasilitas GUIDE pada software MATLAB. Oke, pertama saya akan membuka software MATLAB. Setelah program MATLAB terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk memulai membuat GUI, pada command window, tulis GUIDE, enter. Kemudian untuk membuat GUI baru, pilih Create New GUI. Pada kali ini saya akan memilih template default. Muncul seperti ini adalah tempat saya mendesain GUI. Pada video kali ini, saya akan memakai beberapa tool yang belum saya pakai di video sebelumnya, yaitu tool radio button, panel, dan group button. Oke, saya akan mulai membuat judulnya, yaitu memakai static tag. Di sini, klik 2 kali, di stringnya diubah menjadi gerak vertikal ke bawah. Misalkan ukuran hurufnya menjadi 12 tebal. Kemudian background-nya menjadi abu-abu. Setelah ini saya akan membuat tempat inputan atau tempat masukan. Yang pertama saya akan pakai panel. Klik 2 kali, diubah di judulnya menjadi masukan. Kemudian untuk ukurannya 10 tebal. Misalkan background warnanya abu-abu. Kemudian edit tag. Untuk menulis, misalkan di sini stringnya V0 atau kecepatan awal V0, satuannya meter per second. Kemudian masukan kedua yaitu percepatan gravitasi, tinggal saya duplikat, kemudian diubah di stringnya. Di sini menjadi G, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian diduplikat lagi untuk masukan ketiga yaitu T. Satuannya second. Kemudian, saya akan membuat tempat angka masukannya menggunakan edit tag. Saya klik 2 kali, kemudian di string edit tag dihapus. Tinggal saya duplikat, ditaruh di belakang G. Duplikat lagi, ditaruh di belakang T. Jadi di sini sudah ada 3 masukan. Yang pertama V0 di edit 1, G di edit 2, dan T di edit 3. Ini penting sekali untuk mengetahui teksnya. Kemudian saya akan membuat pilihan perhitungannya.
Yang pertama yaitu menggunakan button group. Klik 2 kali, saya ubah untuk judulnya menjadi perhitungan. Ukuran hurufnya 10, kemudian tebal. Backgroundnya warna abu-abu. Kemudian saya memakai tool radio button. Klik 2 kali, saya ubah untuk radio button 1 menjadi VT atau kecepatan akhir. Kemudian radio button 2, duplikat, taruh di bawahnya. Klik 2 kali, diubah menjadi H untuk stringnya. Nah, ini tinggal dirapikan. Jadi untuk perhitungan itu nanti ada 2 pilihan, yaitu kecepatan akhir dan ketinggian. Kemudian saya akan membuat tempat dari hasil berupa angka. Saya memakai panel. Klik 2 kali. Pada judulnya saya ubah menjadi hasil. Hurufnya 10, tebal. Untuk backgroundnya warna abu-abu. Kemudian untuk tempat angkanya pakai edit text. Klik 2 kali, misalkan saya hapus untuk tulisan edit text-nya. Kemudian tag untuk hasil ini yaitu edit 4. Tinggal merapikan. Kemudian saya akan membuat tombol hitung, tombol reset, dan tombol keluar menggunakan radio button. Menggunakan push button. Klik 2 kali. Ganti stringnya hitung. Misalkan ukuran hurufnya 10 tebal. Oke, seperti ini. Kemudian untuk reset dan keluar tinggal di duplikat. Klik 2 kali, tinggal diganti reset untuk push button 2. Kemudian duplikat lagi. Klik 2 kali. Keluar untuk push button 3-nya. Tinggal dirapikan. Oke, jadi sudah dibuat 3 tombol push button. Kemudian saya akan membuat grafik. Jadi pakai akses, saya buat di sini. Ini teksnya akses 1. Kemudian untuk mempercantik tampilan, saya akan mengubah warna latar di sini. Jadi klik 2 kali, ubah warnanya menjadi abu-abu. Seperti ini. Oke, kemudian bisa dirapikan.
Sekarang saya coba jalankan. Nah, di sini kita bisa memilih di mana file ini akan disimpan. Misalkan saya menyimpan di D. Kemudian di sini saya beri nama gerak V bawah atau gerak vertikal bawah. Simpan. Nah, otomatis MATLAB akan menyimpan dua file, yaitu gerak vertikal bawah.m dan gerak vertikal bawah.fig. Jadi dalam bentuk gambar dan dalam bentuk sintak program. Ini adalah hasil desain yang saya buat. Kemudian, setelah desain selesai, kembali lagi ke desainnya. Saya akan menulis sintak program untuk tombol hitung. Klik tombol hitung. Klik kanan, view callback, callback. Nah, ini saya dituntun di tempat untuk menulis sintak program hitung. Kemudian yang pertama, saya akan menulis sintak program memasukkan input. Inputnya tadi ada V0, ada G, dan ada T. Berarti V0 str2 double get handle. Tadi teksnya edit 1. String. Kemudian untuk G dan T bisa copy paste dari V0. Ini G, editnya edit 2. Kemudian T, editnya edit 3. Setelah menulis sintak program input, saya akan menulis sintak program untuk perhitungannya. Yang pertama, untuk rumus VT sama dengan V0 ditambah G bintang T. Yang kedua, rumus H sama dengan V0 bintang T ditambah setengah bintang G bintang T kuadrat. Nah, ini adalah rumus atau sintak program untuk mencari VT dan H. Karena saya membuat output berupa grafik juga, maka saya harus mencari T dan H untuk grafik. Yang pertama, T untuk grafik saya simbolkan T1, kurung siku. Berarti saya membuat matriks 0.2, 0.5.2T. Jadi di sini maksudnya saya membuat nilai T1 dari 0 sampai T dengan skala atau beda setengah. Jadi 0, setengah, 1, 1,5, dan seterusnya. Kemudian H1 bisa diambil dari rumus ini. Tinggal dimodifikasi untuk V0 titik bintang T 1. Kenapa ada tanda titik? Karena nilai T1 itu dia banyak.
Kemudian di sini juga T1 titik. Kemudian setelah selesai menulis sintak program perhitungan, sekarang meletakkan hasil atau outputnya. Yang pertama yaitu untuk hasil angka, karena memakai tool radio button, maka harus dideklarasikan terlebih dahulu untuk radio button. Misalkan A sama dengan get handles radio button 1, ini teksnya tadi, value, kemudian yang kedua, radio button yang kedua, kita copy paste di sini. Untuk B, radio button 2. Kemudian setelah itu, if A sama dengan 1. Berarti ini artinya ketika memilih radio button ke 1. Maka saya akan set pada hasil, yaitu set handles. Hasil tadi teksnya edit 4. String VT. Jadi di sini ketika dipilih radio button ke 1, maka pada edit 4 ditulis hasil VT. Kemudian selain itu berarti dipilih radio button 2, pakai L, set handles edit 4 string H, kemudian N. Ini untuk men-set hasil berupa angka. Kemudian untuk membuat grafiknya, akses handles titik akses 1. Ini tag untuk grafik yang telah saya buat. Kemudian saya akan membuat grafik 2 dimensi. Jadi saya pakai plot T1, H1. Jadi saya buat grafik T terhadap H, waktu terhadap ketinggian. Kemudian saya atur untuk jenis garis dan warnanya. Nah, untuk simbol-simbol ini bisa kalian cari di internet. Ini untuk ukuran garisnya. Kemudian saya akan membuat label. Yang pertama pada tombol X. Tombol X menyatakan waktu. Kemudian untuk warnanya, misalkan putih. Kemudian ukuran hurufnya. Kemudian hurufnya tebal.
Kemudian sekarang untuk Y label, saya copy paste dari X label. Kemudian saya edit di sini Y label. Itu untuk ketinggian, satuannya meter. Kemudian gridnya saya on-kan. Nah, ini untuk sintak program hitungnya. Sekarang saya coba jalankan seperti ini. Misalkan kecepatan awal 2, percepatan gravitasinya 10, dan waktunya 3. Menghitung kecepatan akhir. Oke, ketika dihitung dia tidak muncul, berarti di sini ada kesalahan dalam penulisan. Tidak usah panik, kita dapat langsung menuju ke comment window-nya. Nah, di sini tinggal diklik, ada kesalahan. Oh, di sini tadi saya belum mengubah ini untuk nilai T. Sudah, kita coba lagi. Hitung. Nah, sudah muncul. Jadi sekali lagi, jika terjadi kesalahan, misalkan tidak muncul hasilnya, tidak muncul GUI-nya, itu jangan panik. Langsung yang pertama buka ke comment window. Di situ akan ditunjukkan di mana tempat yang salah. Kemudian misalkan ini untuk mencari H, sudah dapat ya. Jadi ini hanya 51, PT-nya tadi 32. Kemudian setelahnya saya akan menulis sintak program tombol reset. You callback, ditulis di sini. Set handles edit 1 string kemudian di copy paste ini diganti edit 2. Ini diganti edit 3. Ini diganti edit 4. Kita coba jalankan. Misalkan ini 2, 10, 3. Hitung, kita reset. Jadi sudah ya, sudah berjalan untuk tombol resetnya. Sekarang tinggal tombol keluar. Untuk tombol keluar, lebih lagi, klik kanan view callback. Kemudian di sini ditulis close. Coba dijalankan. Kita klik. Nah, sudah jalan ya. Jadi ketiga tombol ini sudah jalan. Jadi sekali lagi, untuk membuat GUI menggunakan fasilitas GUID pada MATLAB, ini tidak terlalu susah. Asalkan jangan menyerah ya. Jadi ketika ada error, programnya tidak jalan, itu jangan panik. Yang pertama, langsung cek ke comment window. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.